Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan visus jauh dan dekat. Pertama-tama, untuk tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui tajam penglihatan pasien sejauh mana dia bisa melihat dalam jarak jauh ataupun dalam jarak dekat. Yang harus kita siapkan itu pertama-tama untuk bahannya sendiri, ada trial frame dan ada lensa yang blind dan occluder. Sedangkan untuk ruangan sendiri kita harus men-setting ruangan dalam keadaan redup, dan kita men-setting ruangan juga antara pasien dengan Snellen chart-nya nanti kita harus mengatur jarak 6 meter. Baiklah, saya akan memulai pemeriksaan visus jauh terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus inform konsen pasien terlebih dahulu dan memberitahukan juga kepada pasien apa tujuan dari pemeriksaan yang akan kita lakukan. Ibu, perkenalkan saya Dr. Winda. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan visus jarak jauh dan jarak dekat untuk Ibu supaya kita bisa tahu sampai di mana Ibu bisa melihatnya. Ibu setuju? Setelah pasien setuju, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mulai melakukannya pada pasien. Permisi Ibu ya, saya pasangkan trial frame-nya. Pertama kita tutup mata kiri pasien dengan blind occluder, lalu kita meminta pasien untuk membaca yang ada di depan. F N S V H E C L K O Z P T H S sampai bawah bisa dok, H S R E C sampai bawah bisa dok, O K E L Ya. Ini yang paling bawah bisa dok, yang paling bawah N E R F K. Ini mulai kabur dok. Mulai kabur? Iya. Karena pasien bisa melihat sampai tadi di 0,5 desimal, jadi itu belum sampai 1,0 desimal. Jadi kita harus memasangkan pinhole supaya untuk memastikan apakah memang yang terjadi kepada pasien itu pure kelainan refraksi apabila maju dengan pinhole. Ini Ibu saya pasangkan ya, ada lensa, ada lubang di tengahnya. Nanti Ibu bisa mengintip dari situ. Apakah lebih jelas Ibu bisa melihat dengan itu? Iya. Coba baca lagi ya Ibu ya. Ini L C P N F R T V H S O K E P L. Ini yang paling atas P O T D S B K F L T Z E C R N. Bisa. Ya, jadi kita dapatkan tadi pada visus mata kanan pasien, itu 0,5 dengan pinhole maju ke 1,0. Jadi kita akan melanjutkan ke mata kiri pasien. Kita menutup mata kanan pasien dan meminta pasien membaca mulai dari depan lagi. F N S P H E C R K O Z B T D F V N B H S R E C L C P N F D sampai di bawah bisa dok. Ini kalau yang ini dok di bawah bisa dok, N E R F K. Yang paling bawah bisa dok, Z E C R N. Baiklah, karena pasien dapat membaca sampai baris 1,0 desimal, artinya visus mata kiri pasien itu masih dalam batas normal. Jadi nanti kita bisa dapat menuliskan kalau visus jarak jauh pasien itu VOD-nya 0,5 desimal dengan pinhole menjadi 1,0 desimal, sedangkan mata kirinya 1,0 desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan visus dekat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
sejauh mana ketajaman penglihatan pasien untuk melihat dekat seperti pada saat membaca. Biasanya kita lakukan juga pada pasien-pasien yang presbiop. Untuk ruangannya sendiri, kita setting ruangan dengan pencahayaan yang cukup, lalu alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada, yang kita harus siapkan itu ada American Standard Chart, lalu ada trial frame juga dengan occluder. Sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, kita harus inform konsen pasien terlebih dahulu, menjelaskan tujuan pemeriksaannya bagaimana. Ibu, saya Dr. Winda, saya akan melakukan pemeriksaan virus dekat kepada Ibu. Nanti kita mau tahu sampai di mana Ibu bisa membaca. Apa Ibu setuju? Setuju, Dok. Setelah pasien setuju, kita arahkan pakaikan dulu trial frame ke pasien dengan sebelah mata yang sebelah kiri ditutup occluder, lalu kita berikan American standarnya dengan dengan jarak kira-kira 40 cm dari American standard ke mata pasien. Lalu kita minta pasien untuk membaca American standard chartnya. Dari sini dahulu kala ada seorang raja muda berkepala kuda, ada seorang gadis yang mencintai tuanku dengan tulus hati. Tak seorang pun mau menjadi permaisuri raja, meminangnya sebagai permaisuri. Permaisuri sangat bersuka cita, lagi oh ampunilah hamba, tangis permaisuri. Untuk mata kanannya kita dapatkan American Standard 20. Lalu kita coba untuk mata kiri lagi. Tolong dibaca lagi, Bu. Dahulu kala ada seorang raja muda berkepala kuda, ada seorang gadis yang mencintai tuanku dengan tulus hati. Tak seorang pun mau menjadi permaisuri raja, meminangnya sebagai permaisuri. Permaisuri sangat bersuka cita, lagi oh ampunilah hamba, tangis permaisuri. Untuk kirinya juga kita dapatkan American Standard 20. Setelah itu kita buka kedua occludernya, atau kita juga bisa langsung membuka trial frame-nya jika tidak ada tidak ada koreksi negatif pada pasien. Coba dibaca, Ibu. Dahulu kala ada seorang raja muda berkepala kuda, ada seorang gadis yang mencintai tuanku dengan tulus hati. Tak seorang pun mau menjadi permaisuri raja, meminangnya sebagai permaisuri. Permaisuri sangat bersuka cita, lagi oh ampunilah hamba, tangis permaisuri. Iya, sudah, Ibu. Karena pasiennya belum merasa kesulitan dan masih nyaman membaca sampai American Standard 20, tadi kita sudah coba pada mata kanan, kiri, dan kedua matanya, maka interpretasi dari penglihatan visus jarak dekatnya itu adalah ODS American Standard 20. Artinya pasien belum membutuhkan kacamata untuk melihat jarak dekat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.